Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga bacaan yang akan kami renungkan ini sungguh-sungguh memperkaya kami, memperkuat iman kami sebagai pengikut-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, sebab ke-7-nya telah beristrikan dia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan kelompok Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang seorang perempuan yang menikah dengan 7 saudaranya sesuai hukum Musa dan bertanya siapa yang akan menjadi suaminya di dunia kebangkitan. Pertanyaan itu dimaksudkan untuk merendahkan ajaran tentang kebangkitan. Tetapi Yesus menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab bagi Dia semua orang hidup. Jawaban Yesus menegaskan bahwa kehidupan setelah kematian bukanlah kelanjutan dari pola hidup di dunia ini, melainkan kehidupan baru bersama Allah. Dalam kebangkitan, relasi manusia tidak lagi diikat oleh hukum dunia, melainkan oleh kasih Allah yang sempurna. Kebangkitan bukan sekedar konsep, tetapi janji nyata bahwa hidup kita tidak berakhir di kuburan. Renungan ini mengajak kita untuk menaruh harapan pada Allah yang hidup. Dunia sering membuat kita terjebak pada hal-hal yang fana, status, kepemilikan, relasi, dan lain sebagainya. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa tujuan akhir kita adalah hidup yang kekal bersama Allah. Kebangkitan memberi makna baru pada kehidupan sekarang. Setiap tindakan kasih, setiap doa, pengorbanan, semuanya memiliki nilai yang kekal. Kebangkitan juga meneguhkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan bersama Bapa di surga. Maka kita tidak perlu takut menghadapi penderitaan atau kehilangan. Allah yang hidup
akan menyertai kita, dan dalam Dia kita akan bangkit sama seperti Yesus yang telah menjadi penjamin dan menjamin kebangkitan itu sendiri. Seperti apa kita akan dibangkitkan? Sama seperti Yesus yang telah bangkit. Hari ini mari kita membuka hati untuk yakin, percaya dan beriman bahwa Allah sungguh-sungguh adalah Allah orang-orang hidup. Biarlah iman akan kebangkitan memberi kita keberanian untuk menjalani hidup dengan penuh iman, harapan, dan kesetiaan. Semoga. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas janji kebangkitan yang Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus. Engkau bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang-orang hidup. Dalam Engkau kami menemukan harapan yang tidak pernah pudar. Teguhkanlah iman kami agar tidak goyah oleh kesulitan dunia, tetapi tetap percaya bahwa hidup kami berakhir dalam kemuliaan bersama-Mu. Berilah kami keberanian untuk mengasihi, melayani, dan setia, sehingga hidup kami menjadi tanda pengharapan bagi sesama. Semoga kami selalu memandang kepada-Mu sebagai sumber kehidupan kekal. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.